Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan pada ibu-ibu sudah kerso hadir hari ini. Walau mungkin agak capek ya karena pulang kerja. Tak apa-apa, kita katanya Bu Prita semangat. Saya yakin ibu-ibu isi ini semangatnya sangat tinggi untuk belajar bareng-bareng. Jadi hari ini dan besok itu adalah pelatihan yang berkaitan dengan, kalau hari ini kita lebih ke arah mungkin konsep teoritis ya, yang berkaitan dengan pemasaran digital seperti apa. Kalau besok itu kepada praktisnya, jadi bagaimana kita membuat konten-kontennya, nanti langsung praktis. Kalau yang besok, makanya kemarin besok itu kami ajak ibu ke kampus kami, karena di sana insya Allah kan secara fasilitas mungkin lebih untuk pembelajaran lebih nyaman karena memang di kampus ya Bu ya. Jadi mungkin dari wifi-nya, dari ruang kelas, jadi mungkin lebih nyaman untuk dipakai belajar. Sekalian juga ibu mungkin jalan-jalan di tempat kami, nanti foto-foto bareng di tempat kami buat mungkin bisa jadi taruh di sosmednya ibu-ibu juga. Kalau ibu-ibu juga belajar di OEK bareng-bareng jalan-jalan itu kan mungkin lebih menarik, jadi suasananya baru. Kalau di sini kemarin saya dapat video dari Pak Lukman tentang kebetulan mohon maaf kalau minggu kemarin saya belum sempat kesini karena juga ada acara. Jadi akhirnya kemarin kan dikirim video. Saya lihat videonya sangat menarik sekali. Sebenarnya saya pengen juga belajar seperti ibu belajar untuk bikin produk kain Shibori kemarin ya, sama kemarin saya lihat produknya bagus. Jadi ya kapan-kapan juga saya pengen belajar bikin produknya. Jadi kalau di sini kita belajar marketing, sebenarnya produknya juga harusnya kita coba belajar Bu Santi, biar juga kita juga bisa pengen bikin batiknya juga seperti ibu-ibu isi di sini. Baik Ibu, jadi sementara dari isi kemarin kan banyak beberapa pelatihan yang sudah Ibu dapatkan dari pemerintah tentang pembuatan produk ya, mulai dari pembuatan kain produk Shibori, kemudian tenun kain batik tulis, ekoprint dan lain-lain. Jadi lebih banyak pelatihannya ke arah produksi karena memang pemerintah kemarin cerita memang isi ini baru sebulan nih Pak. Jadi memang perhatian concernnya memang pasti khusus pada pembuatan karena kan masih sama-sama belajar. Nah kemarin kalau saya dengan cerita dari ibu-ibu kemarin mungkin Bu Dita ya, Bu Desa ya, udah saya bikin baju emang kalau mau tak jual soalnya kainnya bagus seperti itu ya. Saya juga sebetulnya juga sama, mungkin kalau saya juga mengalami hal seperti yang ibu buat terus gawe api-api di toko eman ya. Jadi ya mungkin dari sini kan harapannya kalau di awal-awal kan pemerintah juga cerita ke kami bahwa tujuan dari ISIK ini memang kan komunitas ini untuk silaturahmi antar ibu-ibu yang mana memberikan manfaat tidak hanya sebagai untuk pengisi kegiatan di waktu senggang, tapi juga memberi manfaat yang lebih dalam pada masyarakat sekitar, juga bukan bapak ibu, buat ibu-ibu sendiri di rumah tangganya. Jadi bisa jadi bahwa hasil yang sudah dibuat itu juga akan menjadi penambah untuk income. Itu yang diharapkan kan seperti itu. Karena dalam kondisi pandemi begini, mungkin kerjaan juga agak-agak sedikit ya. Nah ketika kita bisa menambah income kan lumayan buat pendapatan kita semuanya di rumah tangga kita. Nah kalau begitu berarti kan perlu satu hal bahwa yang ibu buat itu tidak hanya sebagai hobi, tidak hanya sebagai pengisi kita, tapi juga bisa dijual. Nah untuk bisa menjual itu maka kita perlu di sini memberikan strategi untuk menjual, strategi untuk pemasaran itu seperti apa. Mungkin yang selama ini bapak ibu sering mendapatkan adalah bagaimana cara membuat produknya. Kami di sini memperkenalkan bagaimana cara memasarkannya. Ini mungkin sedikit slide dari kami. Ini kampus kami Bu, besok kita ke sana jalan-jalan. Insya Allah bisa. Ini di Fakultas Kedokteran besok kita ke Fakultas Ekonomi Bu. Ini sebentar. Filenya Kak geser. Klik aja. Spasi. Enggak. Nah.
Orangnya harus geser. Oh iya, belum bisa cerita. Iya. Baik, jadi sementara kita seringkali mendengar kata pemasaran sama penjualan dulu ya. Ini kita masuk ke konsep dasar dulu tentang marketing. Mungkin ibu-ibu mungkin sebagian sudah paham sekali, saya yakin, tapi kita cuman refreshing aja. Pemasaran sama penjualan biasanya orang itu menggambarkan sesuatu yang hal yang sama, padahal sebenarnya itu adalah hal yang berbeda. Jadi kalau pemasaran itu adalah upaya perusahaan untuk mencari tahu dan menawarkan produk ke pasar atau ke konsumen. Kalau kita bicara pasar itu yang kita artikan bukan pasar untuk pasar keputar begitu gitu. Pasar adalah konsumen. Yang kita sebut pasar adalah konsumen. Jadi pasarnya Batik Love Surabaya itu siapa konsumen? Konsumen para ibu, mungkin para remaja atau para pegawai di kantor. Nah, itu ada pasarnya dari Batik Love Surabaya. Nah, kalau kita bicara penjualan itu lebih ke arah pada bagaimana kita cara menjual. Jadi sebenarnya itu lebih sempit pengertiannya antara penjual dan pemesan. Nah, kita di sini yang harus ibu pikirkan tidak hanya bagaimana strategi menjual, tapi strategi memasarkan. Kalau begitu berarti ibu harus tahu siapa konsumen apa ibu-ibu, terus bagaimana ibu itu cara menjualnya, cara memasarkannya seperti apa. Nah, itu yang harus ibu-ibu perhatikan. Di dalam konsep permasaran itu kalau kita di kampus istilahnya adalah marketing mix, jadi bauran pemasaran ya. Ada singkatannya, ada 4P dan 7P punya. Ini memang bahasa Inggris biar gampang memudahkan singkatannya. Product, price, place, promotion. Kemudian ada lagi adalah people, process, dan physical evidence. Kalau yang kita jual adalah produknya berupa barang, maka yang kita pikirkan hanya 4P saja, nggak perlu 7P. Kalau 7P itu kalau yang kita jual adalah jasa. Nah, 4P itu apa saja? 4P itu meliputi produk, itu berarti yang berkaitan dengan bagaimana yang akan kita jual kepada konsumen itu apa, wujudnya apa, produk. Price itu berkaitan dengan bagaimana kita menetapkan harga. Kalau kemarin ibu juga masih bingung menetapkan harganya, nanti kita sama-sama bikin nyoba menghargai harga sel, karena kita itu kayaknya berapa cocoknya itu. Terus yang ketiga adalah place atau distribusi. Bagaimana mendistribusikannya? Apakah lewat penjualan langsung misalnya dari arisan ke gini, atau lewat yang paling baru itu yang kemarin kita tawarkan adalah melalui e-commerce, itu yang paling terbaru. Tapi sebenarnya ada juga penjualan yang melalui langsung, melalui pakai di counter. Nah, itu juga merupakan cara kita mendistribusikan barang kita. Terus yang berikutnya adalah promosi. Bagaimana cara mempromosikan barang. Nah, itu ada banyak jenis yang nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, kalau jasa ditambah lagi, ada ini gambarnya kan di salon ya Bu ya. Nah, di salon itu ada satunya people. Bagaimana karyawan melayani. Kalau kita produk kan, kalau ibu jual batik kan tidak langsung ketemu sama konsumen, jadi mungkin tidak terlalu ribet untuk strategi people. Tapi kalau ibu menjual jasa misalnya desain, ibu kan ketemu sama konsumennya. Jadi ada hal yang harus diperhatikan, bagaimana cara kita untuk bertemu dengan orang konsumen itu, bagaimana cara pelayanannya, itu people. Terus ada lagi proses. Kalau ini contohnya salon, bagaimana proses pelaksanaan jasa itu, mereka bagaimana cara melayaninya, lama atau tidak, prosedurnya bulat apa tidak. Nah, seperti itu. Kalau kita bicara nanti di website, nanti di e-commerce, mungkin kan kita juga bicara pada lama tidaknya pengiriman, itu juga harus kita perhatikan. Terus yang physical evidence, kalau usaha kita bukan usaha jasa, kita tidak terlalu repot-repot.
Kalau usaha jasa kita harus memikirkan kalau mereka datang ke tempat kita, berarti kita harus menyediakan ruangan yang nyaman paling tidak. Terus mungkin ruangan yang sejuk dan sebagainya itu memang harus diperhatikan, lokasi dan sebagainya. Tapi kalau kita menjual barang, maka kita tidak terlalu ribet, hanya memikirkan pada 4P itu saja: produk, price, place, sama promotion. Nah, ini kita bahas yang P pertama, produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kalau yang kita bicarakan produk itu tidak hanya produk berwujud barang ya. Kita menjual sesuatu itu menjual apa yang kita jual. Kalau jelas yang yang ibu jual itu adalah wujudnya adalah batik, kain batik gitu. Baik itu batik ekoprint, batik tulis, batik siborik dan lain-lain. Tapi kalau ibu menawarkannya itu tidak hanya sekedar batik, itu jadi nilai lebih. Katakanlah gini, saya pernah ada survei ke Tanjung Bumi, Bu. Di Tanjung Bumi batik Bangkalan ya, Bu ya. Itu cukup terkenal. Tanjung Bumi punya batik yang mereka itu batiknya itu disakralkan sekali. Jadi saya pernah nanya harga per meternya itu sampai 15-20 juta. Karena kenapa? Dia itu pembuatannya itu dia memang membuatnya itu tidak sembarangan, pakai poso putih 40 hari. Saya juga sampai heran sampai segitunya. Terus tidak boleh, kalau nggak salah tidak boleh berhubungan suami istri selama berapa lama begitu untuk membuat ritualnya itu, sehingga batiknya itu sakral. Jadi itu dipakai mungkin untuk acara-acara tertentu. Nah, karena itu batiknya mahal kan, berarti yang dijual ini kan hanya bukan produk wujud barangnya, dia akan menjual sebuah cerita, menjual ada sebuah sesuatu yang dijual, makanya dia berani membuat harga yang mahal. Karena ya dibalik produk yang ditawarkan itu memang dia menawarkan sesuatu yang berbeda. Nah itu contoh yang saya juga sampai heran, batik kok luaran menteri, tapi ternyata memang cara membuatnya ribet begitu. Terus proses pencelupan dan lain, kalau nggak salah makan waktu 3 bulan itu bagaimana, lama sekali di Tanjung Bumi itu. Karena itu yang membuat juga jarang, yang karena hanya orang-orang tertentu ya bisa ngelakoni kayak begitu, istilahnya seperti itu. Nah kalau kita, sama seperti halnya kalau kita produk ini Ibu ya, kalau misalnya kita Indomie ya Bu ya, kalau mie instan, kalau Ibu lihat mie instan itu kan biasanya harganya berapa, 3.000, 5.000 ya. Tapi kalau anak-anak sekarang kan ada mie samyang ya Bu ya, produk. Nah itu yang dijual apa? Pengalaman kan, pengalaman untuk menikmati rasa pedas wow-nya itu ya, sensasinya yang dijual. Jadi bukan hanya semata-mata produk-produk barang yang mereka jual, tapi pada sensasinya untuk wow karena pedas itu. Makanya harganya sampai 20.000. Saya marah-marah sama anak saya, Umi ngono tok organ selawe lapo itu rasanya. Kan mendingan enak beli mie Tokyo yang sudah tinggal matang, kalau mie di mapan udah enak gitu. Tapi ternyata di Samyang itu mahal, tapi ya gitu. Nah makanya nanti itu ibu akan menawarkannya seperti apa. Kalau memang rencananya Batik Love Surabaya itu dibuat sebagai sebuah ada nilai magis, mungkin kalau ini magis enggak ya, nilai kecintaan ciri khas dari Surabayanya itu ya boleh saja ibu nanti dikasih di dalam pembuatan kontennya, dikasih cerita-cerita. Nanti besok ketika ibu bikin konten, ibu bisa kasih cerita-cerita yang ceritanya Surabaya ini ya apa, ibu bisa jadikan dijual. Sekalian ketika membuat produk itu bisa dijual sebagai sebuah cerita. Batik yang Surabaya ini batik yang unik karena punyanya ibu-ibu Isik ini punya cerita sendiri tentang Love Surabaya. Nah itu bisa digandengkan dalam penjualannya nanti. Jadi nggak hanya sekedar kain. Kalau kain aja ya harganya ya serupa kain tadi itu. Tapi kalau ada ceritanya jadi berbeda. Nah itu nanti ketika itu perannya digital marketing nanti di situ. Ketika ibu membuat kontennya harus semenarik mungkin yang bisa sekali dijual sebagai produk ini pelengkap manfaat tambahan gitu tadi. Nah nanti besok ibu bisa undi-undi bikin kontennya seperti apa. Gitu.
Ini saya di sini hanya menerangkan tentang apa yang dijual. Terus orang juga bisa bilang ide, kegiatan, pengalaman tadi itu ya, seperti itu. Nah, konsep produk. Ketika ibu menjual produk, ibu juga harus paham tentang ya tadi kategori produk ibu termasuk produk yang mana. Tadi kan kalau kemarin kan Pak Anang sempat tanya kepada ibu di website, nanti saya nulisnya apa? Kain, apa kategorinya itu fashion yang pas atau yang apa? Nah, ibu harus nanti itu akan saya maunya yang khusus kain atau saya ada ibu yang saya maunya yang sudah dalam bentuk tas, saya maunya yang sudah dalam bentuk. Nah, itu kategori produk itu seperti itu. Kain atau dibentuk fashion sudah dalam bentuk baju atau sudah dalam bentuk mungkin apa sih selendang atau apa mungkin yang produk-produk yang pelengkap batik itu yang turunan batik itu apa aja. Nah itu nanti ibu tetapkan, ibu maunya yang jual yang apanya. Coba saya mau kainnya saja atau saya kepingin misalnya kan ibu ini ada beberapa kelompok. Nah, kelompok satu pengennya menjual kain saja, yang kedua pengennya sudah dalam bentuk wujudnya baju, monggo. Yang ketiga sudah dalam bentuknya tas atau apa. Nah itu adalah kategori produk yang ibu jual nantinya maunya seperti apa. Atau hanya satu saja atau saya mau dua-duanya, sehingga nanti di websitenya itu munculnya ada beberapa kategori produk mungkin seperti itu. Terus manfaat produknya itu apa? Terus yang jelas kelompok sasarannya siapa. Nah ibu itu harus paham. Jadi begini, kalau kita di marketing istilahnya kita survei pasar ya. Survei pasar itu kita harus tahu kira-kira yang mau beli produk kita itu siapa nantinya. Kucingnya ikut pelatihan. Kok mulai senang ayam. Jadi kita harus tahu siapa konsumen kita. Itu penting karena kenapa? Ketika ibu menyusun strategi, kalau nggak tepat sasaran, nggak tepat yang dituju, nanti akhirnya nggak kebaca, nggak dilihat kan. Nah, jadi misalnya begini, target saya adalah remaja. Nah, remaja itu sukanya motif kayak gimana? Jadi kalau ibu targetnya remaja, jangan motif-motif yang mungkin warna-warna yang gelap itu. Mungkin kalau remaja sukanya apa Mbak Aulia? Yang warna cerah-cerah gitu ya? Yang nggak terlalu cerah. Oh, justru nggak terlalu cerah. Sukanya warna apa? Kayak pastel. Oh, suka warna pastel-pastel. Nah, kayak begitu. Jadi anak remaja ini sukanya warna-warna pastel dan sebagainya. Kalau menurut ibu, kalau itu kok kurang jering ya, saya itu kurang nyaman. Nah, kan apa yang menurut ibu sama yang menurut konsumen kan berbeda. Makanya kalau ibu hanya melihat pada produk oriented istilahnya, kita hanya pokoknya bagus menurut saya, belum tentu bagus menurut konsumen kita. Nah, kita harus sesuaiin maunya konsumen itu apa. Karena kalau di marketing itu konsumen adalah raja. Jadi kita harus nuruti karakter konsumen, maunya kayak gimana. Kalau yang dituju anak-anak tadi katanya Mbak Pauli tadi pengennya warna-warna pastel, yang mungkin akan disesuaikan warna-warna seperti itu yang akan kita jual. Tapi beda lagi, saya padainya untuk ibu-ibu. Nah, ibu-ibu sukanya mungkin warna-warna yang mungkin berbeda. Itu perlu pengalaman untuk ya nginceng-nginceng, ibu juga nginceng-nginceng di pesaingnya kita itu kayak gimana sih modelnya. Nah, itu bisa jadi masukan buat kita. Oh, yang kalau ibu ke pameran mungkin pergi ke pameran batik gitu, dilihat yang paling laku tuh yang mana sih kira-kira modelnya. Nah, itu jadi rujukan ibu-ibu untuk mengetahui selera konsumennya itu seperti apa. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika ibu memang berniat untuk menjual sesuai dengan target pasar ibu-ibu semuanya. Terus untuk produk, ibu juga harus memberi merek, membuat kemasan dan untuk menunjukkan identitas ibu-ibu. Nah, ini sebenarnya. Nah, brand atau merek itu penting. Karena kenapa? Kadang-kadang kita buat produk kilo sing gawe dari ibu ini kan kadang-kadang kita bingung ya. Mungkin Bu Desti bikin produknya yang kemarin itu yang kayak gini, gak tahu yang bikin siapa, Bu Desti atau Bu siapa, kan bingung. Nah, kalau kemarin Bu Berita bilang kalau kita satu merek ya, tadinya dikasih nama merek Batik Love Surabaya. Tapi Batik Love Surabaya isi gini kan ada beberapa kelompok ibu-ibu. Nah, kelompok ibu-ibu itu harus memiliki satu karakteristik sendiri-sendiri. Nanti orang bingung. Misalnya
pesan ke pemerintah batik sing bikinan yang kayak kemarin dulu sing bikin sama pokok bingung. Misalnya dibuat dibuat bodes, sita apa kok bodes nah, misalnya dibuat Bu Siti Ngaisa ini. Batik yang dibuat Bu Siti Ngaisa itu batiknya kayak modelnya itu warna-warna apa kemarin mungkin warna-warna yang merah, cenderung merah. Nah, kalau orang mau pesan lagi itu dia kan bingung. Kemarin saya buat siapa? Nanti pas biru pesan lagi yang bikin bukan Bu Siti Ngaisa tapi yang bikin Bu Arinda. Padahal gak kayak gini yang tapi karena setiap orang kan punya ciri khas sendiri. Sehingga ibu perlu membuat sebuah identitas. Kalau memang satu merek yang minta pemerintah hanya Batik Los Surabaya, paling tidak kelompok yang misalnya Batik Los Surabaya ada kode produksi, mungkin dikasih apa gitu, mungkin identitasnya Batik Los Surabaya yang apa gitu, Batik Los Surabaya yang kenapa logo? Kalau logo mungkin lebih ke satu ya, karena memang seri. Nanti serial apa dikasih misalnya kalau baju kan kadang serial misalnya serial Amanda, serial Anyelir lah kayak gitu ya misalnya gitu ya. Batik Los Surabaya serial Amanda itu punya kelompok ini. Batik Los Surabaya serial Anyelir itu punya kelompok ini. Sehingga ketika orang pesan itu nggak keliru. Nanti kalau sedih mauin yang ini, padahal yang kerjanya ini. Nah, padahal kan masing-masing orang punya karakter ciri khas tersendiri ketika membuat. Nah, itu perlu di dalam pembuatan merek. Nah, kalau mereknya itu sudah jadi satu, tapi setidaknya ada serial itu yang menunjukkan beda antara satu dan yang lainnya. Nanti ibu juga dibuat serial begitu, biar tidak membedakan antara satu dan lainnya. Nah, ini merek lah. Untuk kemasan, nah kemasan itu juga penting ya Bapak Ibu, karena nanti ketika Anda ini ya, kadang-kadang orang itu kan lihat itu dari luar ya, gak dijelok-jelokin tapi dari luarnya tuh. Kalau penampilan di luar tuh keren, itu jadinya kayak lebih wah gitu. Kadang-kadang kalau kita beli di katakanlah di pasar turi atau gimana, kalau packingnya kan plastik gitu toh ya, tapi kalau dikasih kemasannya itu lebih bagus, itu kan lebih kelihatan mewah gitu. Nah, ibu-ibu juga perlu pikirkan itu, kemasannya piye enaknya, dibuat seperti apa. Jadi mungkin kain kalau dimasukin plastik itu kan rasanya kok kurang wah ya dia, kurang wah. Mungkin plastiknya dibuat seperti apa, dipikirkan untuk kemasannya nanti seperti apa. Nah, nanti bisa dibikin dibikin seperti itu sehingga jadinya lebih mewah ketika sampai di tangan konsumen itu lebih nyaman karena packingnya wapi. Jadi seperti lebih lux seperti itu. Nah, itu juga diperhatikan konsumen ternyata ketika kita membeli sebuah produk. Oke, nah sekarang yang kedua pricing, harga. Itu yang kemarin saya tanyakan ke ibunya, harga. Kemarin bingung, saya lihat ibu-ibu pada karena saking senengnya dengan produk yang dibuat sudah jadi, saya juga senang lihatnya sebenarnya. Bingung berapa harganya Bu, bingung ketika menetapkan harganya. Enaknya dihargai berapa gitu. Nah, untuk menetapkan harga ini banyak faktor yang mempengaruhi ya Bu. Satu, tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan itu lebih ke arah ini produknya untuk untuk memang berniat untuk profit atau memang produknya itu dijualnya untuk tujuan apa tadi ya, kalau pemerintah kan CSR ya lebih banyak gitu ya. Jadi ya harganya nggak masalah, tapi dia lebih banyak subsidi untuk harganya itu. Tapi ada yang karena kondisi perekonomian, karena masalah biaya persaingan. Yang paling banyak adalah harga didasarkan pada biaya. Jadi gini, kalau ibu kemarin waktu membuat itu kan ada biaya-biaya yang keluar. Jadi itu namanya metode cost plus pricing. Harganya itu, harga ngitungnya mulai dari harga bahan mentah. Ketika ibu cat bahan kain itu habis berapa, terus kemudian ditambah dengan tenaga Bu. Kadang-kadang kita ini
UMKM itu lali ngitung regane tenaga iki gak dihitung. Nah, diumpamakan aja misalnya tenaga satu katakanlah untuk 8 jam. Kalau kita pakai yang pekerja kasar biasanya kan satu hari 8 jam itu paling 150.000 gitu ya. Nah, itu ibu menyelesaikan itu berapa lama? Ketika membuat itu, nah itu dihitung sehingga nanti muncul biaya kain, biaya tenaga kerja dari berapa. Nah, biaya promosinya nanti menyusul. Harga HPP-nya dulu. HPP harga pokoknya itu dari biaya bahan baku tadi sama biaya tenaga kerja karena nggak pakai listrik ya, pakai listrik nggak? Pakai listrik ya. Oke, jadi ya diperkirakan juga pakai listriknya kira-kira berapa. Nah, nanti itu dihitung untuk menentukan harga per unit kain itu berapa. Terus laba yang diinginkan berapa? Misalnya gini, ketemu harga pokoknya 300.000 satu kain ini. Ibu mau ketemu marginnya ngasih berapa? Misalnya saya mau untungnya 20%. Nah, dari 300.000 20% berapa? Setelah harga ini ketemu HPP-nya, ibu juga cek di pesaing, harga pesaing. Jangan sampai kita kadang-kadang yang membuat harga, ternyata pesaing kita nggak tahu, ternyata kok jomplang ya sama harga pesaing. Nah, ibu juga ngecek harganya pesaing itu yang mereka berapa. Terutama kalau pesaing itu terutama sudah kadang-kadang gini Bu ya, ketika ngecek pesaing itu kalau terutama pesaing sudah sangat terkenal, itu biasanya harga HPP-nya jadi murah. Nah, kadang-kadang kita tuh kalah di situ. Nentuin harganya, lah kini sak ini lah si pesaing itu ibaratnya tenaga kerja massal kan, sehingga murah. Nah, itu juga ya apa sih disesuaikan, mungkin juga nggak harus sama persis. Nah, tapi itu tadi ibu kasih cerita-cerita tadi itu yang mungkin akan bisa mensupport harganya itu jadinya lebih bagus. Jadi ya ibu bisa misalnya gini, ketemu 300.000 lah dengan batiknya itu dikasih karakter Surabaya, tercinta Surabaya dan sebagainya. Itu kan jadi kalau orang beli itu kan karena bukan karena pengen batiknya, tapi karena kecintaannya pada Surabaya gitu. Nah, itu kan kalau kita kasih harga agak naik sedikit kan nggak apa-apa. Orang belinya nggak hanya wujud kayak ini, tapi juga karena kebanggaannya pakai Surabaya tadi loh. Nah, ini aku bangga pakai Surabaya, itu juga bisa. Nanti kita coba nanti ibu nanti ngitung-ngitung harga kira-kira berapa yang pantas. Oke. Berikutnya adalah distribution channel. Distribution channel atau saluran distribusi. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa ketika ibu-ibu itu mau memasarkan produknya bisa dengan beberapa cara. Satu, langsung, penjualan langsung itu berarti langsung dari produsen langsung ke konsumen. Nah, biasanya kalau produk-produk awal begini yang kebanyakan penjualan itu langsung. Tapi kalau produk itu sudah dibuat dalam massal, biasanya kita perlu saluran perantara. Ada agen, misalnya dijual di agen, misalnya kalau kita beli ini kita jualin kan model apa sih MLM ya, kita kan kadang-kadang dipasok ke beberapa pengecer itu kemudian disalurkan ke ibu-ibu dan lain-lain. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Tapi kalau dengan menggunakan e-commerce, ibu-ibu tuh lebih enak. Kalau salurannya banyak itu berarti kan yang ikut dapat bandingnya kan banyak loh ya. Dari salur pertama dapat untungnya, salur kedua dapat untung lagi. Nanti di tempat kita sampai konsumen jadi mahal. Jadi karena itu mahal. Nah, e-commerce ini lebih menguntungkan untuk ibu-ibu. Karena kenapa? Ibu langsung potong kompas, nggak pakai saluran seperti itu. Makanya sekarang ini dengan e-commerce itu memudahkan karena kenapa? Ibu bisa langsung ketemu dengan konsumen, menghilangkan biaya-biaya yang ada di saluran sebelumnya. Karena penjualnya langsung ke tangan konsumen. Nah, nanti ibu bisa ketika di e-commerce di website nanti itu ibu pasang produk, harganya berapa, dibelinya nanti tinggal kirimnya kan cuma biaya kirim aja, tinggal biaya kirim. Tapi kan nggak ada yang ikut merasakan keuntungan dari penjualan tersebut karena nggak ada pengecer, nggak ada distributor, tapi langsung dari ibu langsung ke konsumen. Konsumen hanya ketambahan biaya kirim, itu saja. Jadi
itu akan sangat menguntungkan karena akan menjadi efisien, karena tidak melibatkan banyak pihak sehingga tidak banyak pihak yang mendapatkan keuntungan dari produknya kita gitu. Terus promotion strategi, promosi. Nah, kebanyakan orang bilang marketing itu promosi, padahal sebetulnya marketing itu ya tadi itu produk, price, place. Promosi itu bagiannya bagian daripada marketing. Promosi itu adalah kegiatan untuk mengenalkan produk kita kepada konsumen. Ada banyak caranya. Yang pertama adalah dengan iklan atau advertising. Advertising atau iklan ini keuntungannya adalah bisa digunakan untuk banyak, bisa diterima oleh banyak orang. Iklan kalau zaman marketing konvensional ya, itu biasanya memang karena banyak mahal. Iklanin di TV itu, kan mesti iklaninnya mesti acara-acara apa tuh ya, nah itu kan bayari acara itu kan akhirnya mahal iklan di TV. Sekarang ini iklan di TV jadi tidak terlalu favorit ya, karena kadang-kadang ibu-ibu itu kalau pas wayang iklan kan ganti, swab diganti gitu ya. Jadi kadang-kadang orang itu tidak terlalu, sekarang ini tidak menjadi menarik lagi. Tahun 80-90-an orang iklan di TV itu primadona, karena orang selalu lihat iklan di TV. Apapun, mungkin kalau anak-anak juga ada cemilan baru juga mesti lihat banyak dari iklan. Nah sekarang adanya sosmed dan lain-lain itu membuat kita ini lebih irit ya, lebih efektif cost, karena kita tidak perlu menggunakan media-media yang mahal. Kita promosinya, kita pasang baliho juga bayar mahal. Sekarang kalau ada dengan menggunakan sosial media, dengan menggunakan website itu akan membuat ibu-ibu tuh irit di dalam biaya iklan, karena iklannya sifatnya gitu. Yang penting adalah website kita tuh bisa dilihat orang banyak. Yang penting itu jadi kan orang bisa akses website kita, sehingga kita ngiklanin apapun buat kita kan nggak bayar lagi ya. Yang penting orang share. Nanti kalau ibu sudah jadi websitenya ini banyak share, teman-temannya suruh bukain semuanya Bu, karena kan supaya orang tahu, daripada ibu bayar iklan di TV mahal sekali, kemudian share semuanya websitenya itu linknya semuanya dari ketok tular, namanya word of mouth komunikasi dari mulut ke mulut supaya orang tahu semuanya. Kalau yang kedua personal selling, itu ibu juga bisa menjalankan menawarkannya lewat personal. Jadi gini, saya di arisan yang punya batik, kadang ibu itu juga efektif ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara pasarnya kita generasi muda, wis jelas generasi muda tuh pakai sosmed, pakai itu ya. Tapi kadang-kadang yang dihadapi ibu ini adalah mungkin ibu-ibu pejabat, ibu-ibu begini yang mungkin mereka tidak terlalu menyukai hal seperti itu. Nah kalau ini kan eman-eman, ibu-ibu pejabat duitnya akeh, gak disasar kan juga eman. Makanya medianya juga kita juga pakai personal selling. Jadi kalau pas ketemu misalnya siapa, oh ini Bu bawa batiknya, ditunjukkan, itu namanya personal selling. Nah nanti kan dilihat, dipegang, tertarik. So kadang-kadang ditambahin lagi dari rasa, wih koncoku sing dodolek belinya, karena ada perasaan begitu. Nah itu juga efektif personal selling gitu. Itu kalau terutama kalau pasar kita adalah ibu, karena ibu-ibu itu biasanya lebih sedikit temennya daripada beli di orang lain atau di online ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah itu juga bisa ibu lakukan nanti seperti itu, personal selling seperti itu. Bawa aja ke sekolah. Di sekolah itu nanti pas ibu-ibu wali murid datang rapotan gelar gitu langsung sungkan apa? Kan itu kiwe ibu guru. Jadi dibeli aja ketika di situ. Jadi itu kan itu personal sellingnya itu bisa juga efektif untuk dilakukan. Nanti dibawa, dicontohnya, nanti orang-orang presentasi seperti itu. Itu juga efektif ibu, tidak hanya kalau saya kadang kalau di kelas itu bilang, kalau anak-anak selalu bilang promosi oleh sosmed, iya kalau Anda itu anak muda memang begitu. Tapi kalau ibu-ibu itu kan nggak semua seperti itu. Jadi kita juga memanfaatkan promosi yang macam-macam ke e-commerce tersebut, ke personal selling tersebut juga dilakukan. Terus sales promotion itu jadi kita memberikan promosi
gratis, kayak contoh gitu ya. Kalau mungkin kain dipromosi gratis kok ya sih, anu pun ya. Gawene wangel kalau promosi gratis kayak gratis kain. Ini biasanya kalau produk-produk kayak sampo gitu kan, promo-promo gitu ya. Tapi tidak apa-apa kalau misalnya ibu promo gratisnya dikasih masker gitu loh bu, kecil-kecil gitu loh. Mungkin ya memungkinkan. Oh iya ya kok api tak kasih masker ya. Aku punya masker. Kemarin ada bu yang Iya. batiknya 2,5 meter itu jual kompor, setelah promosi laku kompor sebanyak 50 kompor, harganya per kompor tuh 550.000 di kampung saya kemarin. Oh iya makanya. Itu jualan, Ternyata jualan kompor. jual kompor. Iya, dikasih batik. Oh jual kompor dikasih batik. Boleh. Kalau ibu-ibu nanti berkolaborasi, misalnya berkolaborasi sama yang lain, sama perusahaan lain, kolaborasi ibu jadi promonya atau ibu yang mendapat promonya dari mereka ya boleh. Kalau tadi tuh batik ini jadi promonya itu ya. Tapi kan paling tidak dari perusahaan promonya kan ibu dapat. Nggak tahu. Saya dikasih dari kampung itu ada berapa langsung. Yo, saya dapat 2 malah. Merah Biasanya kan iya pakai merah. siapa yang berani motong selayo, cuma motongnya tak potong. Jadi itu sales promotion itu ya kita bagi-bagi contoh gratis kayak gitu bisa. Cuman kalau ya tadi kalau batik agak susah karena ya masuk. Tapi kecuali tadi itu ya mungkin kan yang bentuknya kecil-kecil di masker gitu ya mungkin gawe tester kayak gitu. Terus yang keempat ada public relation. Ibu ikut pameran-pameran. Mungkin Bu Berita kan punya channel banyak ya ketika pameran-pameran ketika kan sering kali di Grand City itu ada pameran batik Surabaya kayak gitu. Nah itu sesekali itu ikut nanti dalam pameran itu karena kenapa di tempat pameran itu yang datang kan orang-orang yang memang senang. Kebanyakan orang yang senang batik itu kan akan mesti datang ke tempat pameran tersebut. Juga di situ juga kadang-kadang yang ada mungkin dari UMKM dari pemerintah juga mungkin dari perusahaan lain mungkin yang kita akhirnya kenal untuk bisa punya jaringan dari sana. Nah dari situ bisa kita lakukan mungkin misalnya kita pamerannya itu di sana sama kemudian sama Disperindak di Tebas batik itu buat pameran di luar negeri. Siapa tahu seperti itu juga. Nah ini jadi beberapa kali di Disperindak itu kalau nggak salah yang di Batik Madura yang saya survei itu mereka dimintain oleh di dinas Disperindak untuk pameran pernah diajak ke luar negeri. Jadi didanain semua sama Disperindak. Nah, mungkin bisa jadi ya, kalau kita ikut pameran kayak gitu kan, nah lambat laun nanti bisa jadi semakin terkenal untuk batik di Surabaya ini. Harapannya begitu nih. Amin. Nah ini nah sekarang kita ke amin jadi go internasional batik Love Surabaya isi kan. Nah ini tadi kalau tadi saya jelaskan sekilas mengenai marketing secara umum ini. Sekarang kita masuk ke digital. Apa itu digital marketing? Yang kita poin utama di dalam pelatihan ini adalah bagaimana kita membuat strategi digital marketing untuk produk batik di ISIK ini. Kenapa harus digital? Jadi begini. Perekonomian, mungkin industri itu kan semakin cepat perubahannya itu. Jadi kalau bapak ibu kan ini ibu guru semua juga pasti paham. Kita sudah masuk ke era 4.0 ya bukan? Bahwa semuanya itu digital semuanya. Nah, karena digital berarti kita juga harus segera ikut berburu juga gitu. Karena karakter masyarakat, industri semua itu bergerak cepat. Sehingga kita pun dalam merasakan bergerak kita juga ikut bergerak cepat juga mengikuti perkembangan zaman. Karena kita tidak mau gitu ya. Walaupun isi ini baru sebulan, nanti kita mulai startnya di nol, yang lain sudah di sini. Jadi kita, karena masih baru kita masih di sini maunya pelan-pelan di sini, padahal yang dari sini. Nah, kita kan maunya startnya itu ya ikut bergerak di depan juga. Maka kita juga memikirkan strategi pemasaran yang digital. Di samping pemasaran saya terangkan tadi sebagai dasar awal, kita juga perlu memikirkan strategi pemasaran yang digital.
strategi pemasaran digital itu yang seperti apa? Strategi pemasaran digital adalah strategi pemasaran, mohon maaf, PPT-nya masih dalam bentuk bahasa aslinya. Jadi saya terjemahkan di sini. Saya jelaskan di sini aja. Digital marketing ini adalah penggunaan platform, baik itu bentuknya website, blog atau sosial media untuk mencapai konsumen kita. Jadi kalau tadi kita bicara lebih ke arah promosi ya Ibu ya. Kalau kita tadi promosikan melalui iklan ya, melalui personal selling, pakai pameran, pakai apa tadi personal selling, pameran, promosi penjualan. Nah, semua itu kan tujuannya adalah satu, kita bahwa produk kita itu dikenal oleh konsumen kita. Apalagi produk batik ini, batiknya isi kan masih baru. Berarti mau nggak mau kan Ibu harus segera orang tahu produk batik seperti apa. Nah, melalui platform digital itu akan mempercepat konsumen mengetahui produk Ibu semuanya. Karena kalau tadi kedok tular satu kita ngobrol itu kadang-kadang kurang cepat. Nah kalau pakai media digital itu bisa lebih cepat. Jadi kita itu kayak naik kereta yang super cepat. Karena sudah zamannya sudah seperti ini, maka kita ikuti dengan cara seperti itu. Nah kita bisa mengenalkan produk-produk batik Surabaya itu pakai media digital, pakai website yang nanti ini contohnya tadi yang sudah dibikinkan Pak Anang sebenarnya. Sudah sebagian dari nah ini Pak Anang udah membuatkan website e-commerce isi blonjo, isi dari Ibu Smart Indonesia Kuat. Blonjo itu supaya orang belanja. Nah ini karena batik Love Surabaya dikasih bahasa Jawa Surabayanya isi blonjo, biar orang itu jadi kenapa kok namanya isi blonjo, biar orang gampang mancep dong. Jadi kalau dikasih bahasa Inggris tadi kan ruwet gitu ya, wangel ngomongnya. Jadi kalau dikasih isi blonjo ini harus mancep. Saya tangannya, aku tak blonjo isi blonjo. Jadi kan kemarin waktu kita diskusi sama Bu Prita sama Pak Anang itu ya apa kok namanya isi blonjo? Boleh lucu namanya gitu ya. Jadi akhirnya kita sepakat namanya isi blonjo. Nah di sini kan ada nanti konten-konten yang nanti akan mungkin besok diterangkan oleh Pak Anang dan tim tentang bagaimana membuat konten tentang produk-produk ini tentang berita. Jadi nanti ada seperti ini, berita tutorial belanja, nanti akan seperti itu. Dan Ibu akan membuat konten itu apa sih? Konten itu berita yang nanti akan bisa Ibu masukkan di sini sebagai promosi. Oke. Itu sekilas besok akan diterangkan lebih jelas oleh Pak Anang. Saya balik lagi ke materi saya tadi. Nah, ya, digital marketing adalah menggunakan platform digital, baik itu website, blog, media sosial atau mobile marketing untuk mencapai konsumen kita. Nah, konsumen yang menggunakan digital marketing tentunya ya para ibu-ibu muda yang mungkin yang mereka melek pada IT, ya istilahnya begitu. Jadi atau remaja yang melek pada IT. Jadi Ibu bisa gunakan ini untuk mempercepat. Karena kenapa? Keuntungannya nanti isi ini kalau Ibu mengenalkan pada lingkungan mungkin cuma baru 10 orang, 20 orang, bulan depan baru 100 orang. Tapi kalau sudah masuk website bisa sak dunia Bu yang langsung. Berarti Ibu nanti langsung jadi terkenal. Makanya kalau nanti viral, kalau sampai video ini viral, itu bisa terkenal di dunia, di kualan ikut terima pesanan batik. Karena ini langsung kita diekspres kayak kereta cepat tadi itu, langsung sak dunia bisa baca. Asal Ibu link website itu segera di-share ke banyak orang, bahkan orang ketok tular nanti bisa sampai akan cepat mereka mengenal produk-produk dari Ibu. Jadi walaupun 1 bulan isi ini nanti bisa gak kalah dengan yang sudah lama. Karena kenapa? Jadi kita pakai kereta super cepat tadi itu mempromosikan produknya Bapak Ibu semuanya ini.
Nah seperti itu. Nah, ketika ibu menggunakan pemasaran digital, yang penting ya, jadi ibu harus paham tentang audience. Audience itu siapa konsumen? Kayak tadi ya, anak remaja kah, ibu kah, atau bapak-bapak kah, atau siapa? Ibu harus paham. Gimana caranya kita tahu? Dan itu kadang-kadang begini, hasil survei mana yang kira-kira menyukai batik ibu itu kira-kira orang yang tipe kayak gimana. Jadi coba aja ibu misalnya gelar di sekolah atau di mana ya, kira-kira yang menyukai ini orang yang kayak gimana. Nah sehingga ibu udah tahu, oh berarti target itu cocoknya orang yang seperti ini. Nah, berarti artinya oh yang suka adalah para ibu, oh, ternyata adalah para karyawan, ternyata batik itu senang dipakai untuk seragam gitu ya. Berarti kan ibu tahu, oh target pasar saya adalah karyawan di instansi yang biasanya digunakan untuk seragam. Berarti cara pemasarannya you harus menyesuaikan orang karyawan itu seperti apa. Mulai dari membuat audiens sudah tahu konten, what is your audience will, bagaimana mereka mengkonsumsinya. Jadi orang-orang misalnya karyawan itu mereka itu kayak gimana sih bu kebiasaan sehari-harinya. Oh mereka suka kok apa mereka suka enggak ya, kalau karyawan enggak suka. Mereka sukanya belanjanya lewat online karena sibuk, jarang keluar-keluar, belanjanya lewat online. Terus kesibukannya karena tinggi, dia itu seringkali browsing beberapa pembanding. Nah, karena itu ketika ibu membuat konten, buatlah konten yang sesuai dengan yang tadi. Jadi misalnya gini, untuk karyawan berarti dikasih gini cerita, oh misalnya gini, kasih videonya ceritanya tentang karyawan sedang jalan-jalan, lihat-lihat, oh kok bagus batikmu, kayak gitu. Misalnya ini hanya contoh aja, oh bagus ini, oh di motifnya kok Surabaya banget ya, dikasih cerita-cerita gitu yang ceritanya itu merasuk untuk konsumennya. Kalau anak muda beda lagi, nanti kalau anak muda berarti ceritanya ya, batiknya itu dibuatnya dalam model, bisa dibikin model kayak blazer atau jaket gitu ya. Kalau muda kan jarang pakai kayak gini kan jarang. Wah, kok keren ya badikmu, kok gak nuwek rek badikmu, kok enak. Dikasih cerita yang Surabayaan mungkin ya, tapi Surabayaan yang untuk anak muda. Loh kok gak tau pakai mungkin bahasa, kalau Mbak Uli yang biasa nek panggil koncone ya wong. Besti, badikmu kok waduh banget Besti. Wah, gitu ku nang ndi ya, aku tuh nang isi kayak gitu ya. Dikasih begitu-begitu cerita yang link yang cocok sama anak usia dia. Nah, itulah konten itu lebih, kalau promosi itu kan biasanya gini bu ya, belilah batik ini karena harganya gitu ya, biasanya kan lugas begitu. Kalau marketing konten itu lebih ke arah ke pemberitaan, jadi gak saklek ya, gak saklek ini jual beli enggak, jadi lebih ke arah kayak tadi itu cerita, atau dikasih cerita atau dikasih video tentang pembuatan produk kayak barang-barang gitu ya, membuat produk, atau dikasih cerita tentang sejarah batik. Nah itu terserah bapak ibu nanti mau mengkreasinya seperti apa, sehingga ketika orang lihat itu seneng akhirnya suka sama, tertarik sama konten tersebut, viral, batiknya juga akan dibeli seperti itu. Nah seperti itu, dari konten konteks apa yang akan dijual, yang ditonjolkan, itu yang akan menentukan seberapa menarik konten Anda akan dilihat orang. Jadi makanya itu pembuatan konten biasanya bu ya, di artis-artis itu kalau di YouTube bikin konten atau di itu kan kadang-kadang mereka tuh cari sesuatu, idenya itu sampai bingung, sampai yang bikinnya supaya sensasional, supaya jadi viral seperti apa. Kadang-kadang nyeleneh, kadang-kadang kalau di TikTok sekalipun ya, kita kemarin tuh ada yang itu yang apa sih, yang sesuatu yang aneh, Rehan. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang aneh loh. Ya kalau nanya. Ya itu sebenarnya sesuatu yang sangat aneh loh. Menarik juga enggak, tapi ternyata jadi viral. Ternyata karena justru kepolosan dari siapa itu namanya, yang Rehan itu yang, nah kepolosan dari yang cewek tadi itu ketika cerita gitu itu ternyata bikin menarik orang loh. Nah, melongo gitu. Nah, itu yang mungkin bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam pembuatan konten tadi itu. Nanti akan dimasukkan di dalam web e-commerce tadi, sehingga nanti Pak Anang akan banyak cerita yang dimasukkan di website tadi.
tentang produknya, tentang cerita konten tentang itu banyak nanti akan muncul sehingga akan menarik orang itu jadi untuk buka website itu terus menerus karena ceritanya lucu, ada yang ceritanya bikin haru, ada yang ceritanya nah itu yang nanti insya Allah besok ibu akan dipandu oleh anggota tim kami untuk bagaimana buat konten seperti itu. Nah, iya. Terus yang tadi yang perlu dihentikan adalah target audience user profile. Jadi ketika ibu itu mau mendeteksi siapa konsumen ibu perlu tahu yang adalah tentang karakteristik geografis di mana sih mereka tinggal di kota, atau di desa, atau di pelosok, atau di luar Jawa. Itu juga diperhatikan karena itu akan menentukan baik buruknya menarik tidaknya konten itu juga dilihat dari siapa audiens kita, siapa yang melihat sesuatu yang bagus dilihat orang lain bisa jadi nggak bagus karena memang bukan seleranya dia itu. Makanya yang penting adalah kita tahu siapa yang kita tuju. Terus demografi dari sisi laki-laki perempuan kayak gini terus dari sisi jenis kelamin, dari struktur sosial itu juga diperhatikan. Terus psikografi itu gaya hidupnya, mungkin ini dari sosial kelas yang mana, dari yang high class atau yang menengah atau yang di bawah, itu juga ibu perlu perhatikan karena untuk membuat konten yang sesuai dengan mereka itu juga harus sesuai dengan seleranya mereka. Terus perilakunya dalam belanja itu seperti apa, borong-borong, suka borong-borong atau kayak gimana belanjanya atau satu-satu kayak gitu. Nah, bentuk konten itu bisa bentuknya teks, ya kayak teks itu kayak gambar kayak poster gitu kayak tulisan, atau bentuknya video, terus gambar atau audio boleh. Nanti untuk besok berarti nanti akan diumumkan Pak Anang yang besok ibu harus persiapkan nanti apa supaya besok bisa langsung praktek bikin konten gitu seperti itu. Terus ini adalah hanya data saja yang menunjukkan bahwa ternyata digital marketing itu sekarang ini lebih disukai daripada iklan biasa di TV. Kenapa sih digital marketing itu perlu dibangun? Tadi yang saya ceritakan tadi bahwa bisa meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah komentar di website Anda, meningkatkan pendapatan penjualan, dan yang jelas adalah efisiensi di dalam biaya promosi. Nggak perlu mikirin promo mahal-mahal, tapi karena dalam membuat kontennya bisa dibikin sendiri, terus dimasukkan di website, itu akan orang untuk memperhatikan monggo itu. Iya enggak, monggo sebentar. Jadi Bapak Ibu bisa membuat konten yang seperti itu. Ini ada beberapa media-media yang bisa digunakan, pakai Facebook, pakai Twitter, pakai Pinterest, atau ibu bisa menggunakan, nggak perlu kalau sekarang nggak usah pakai Lazada Blibli lagi karena suami ibu sudah punya e-commerce sendiri ya. Jadi kalau nggak punya e-commerce sendiri, kita bisa manfaatkan pakai Lazada, pakai Blibli. Tapi karena ibu sudah punya e-commerce sendiri, jadi nggak perlu dijualnya pakai e-commerce sendiri aja, lebih nggak perlu repot-repot karena sudah milik sendiri. Saya tadi segmen ini beberapa media yang biasanya digunakan untuk itu. Jadi itu sepintas yang bisa saya jelaskan mengenai tentang strategi marketing dan strategi digital marketing yang tentunya ini akan sangat berguna insya Allah buat ibu-ibu ketika ibu akan membuat promosi dari produk batik yang nanti akan dijual. Besok insya Allah Pak Anang akan memandu tentang bagaimana cara membuat kontennya sehingga nanti ketika dimasukkan di e-commerce itu sudah jadi semuanya. Ini tadi masih kosongan semuanya karena Pak Anang bingung ini dimasukkan apa karena ibunya baru buat. Nah besok kan buat, nah sehingga bisa dimasukkan besok. Jadi
Ada pertanyaan Ibu mungkin dari sini yang seperti yang saya jelaskan? Iya, monggo. Ini saya nanyain masalah apa tadi kan masalah harga ya Bu ya. Itu kita cara menentukan harga gimana ya Bu? Tadi kan ada macam-macam kayak APP segala macam promosi. Nah kita menentukan harga itu gimana? Apakah kayak tadi promosi ya Bu? Apakah yang promosi itu kita masukin di harga pokok? Terus yang kedua, setelah kita promosi itu misalnya kita kan promosi berapa tahun gitu ya Bu ya, otomatis nanti kita sudah ada biaya lagi untuk promosi. Nah apakah itu tetap kita masukin di harga jual kita? Terus yang kedua, coba bener ya Bu ya. Kalau kita di sini diskusi kan Ibu. Terus karena gini, kalau misalnya baju yang misalnya biasa yang pasarnya kita udah tahu ya, mungkin kita bisa menentukan harga dari standar harga pasar. Tetapi kalau yang saya punya, baju saya ini kan karena saya benci ya Bu ya. Jadi baju saya ini kan yang saya jual itu mungkin bukan artinya saya jual seninya, karena saya kan menciptakan sendiri, desain sendiri. Yang mahal itu adalah kan di desainnya. Tadi seperti yang Ibu bilang tadi masalah batik tadi ada yang di daerah mana itu dia jualnya sampai puluhan juta, 20 juta karena mereka kan menjual cerita. Nah sama seperti saya punya ini, saya kan membuat satu baju itu saya kan butuh desain yang sangat lama. Nah itu gimana caranya saya untuk menentukan harganya? Satu lagi boleh Bu? Boleh. Terus satu lagi, saya kan karena kan kita ibu-ibu rumah tangga, saya kan jujur saya ibu rumah tangga dan terus saya juga agak sibuk dengan produksi sama desain, jadi saya udah nggak terpikir lagi dengan yang sosial media. Nah jadi saya yang untuk sosial media ini saya kan agak bisa dibilang praktek ya Bu ya, agak kan. Mungkin kalau saya menjual seperti Ibu bilang tadi yang untuk offline-nya, saya bisa lewat apa namanya so ibu-ibu sekolah, sosialitas segala macam juga. Tapi kalau untuk menjangkau sosial media, ini saya kesulitannya di marketing sosial media, di digital marketingnya. Untuk lokal, kan saya ini punya saya kan sampai keluar kota ya Bu ya, customer saya kan di luar kota gitu. Nah cara kita menentukan, oh ini loh model kita yang misalnya tadi Bu bilang tadi, untuk remaja pasarnya ada, untuk anak-anak pasarnya begini, kontennya seperti ini sesuai dengan usia mereka. Nah kalau kita untuk menjangkau yang untuk di luar kota yang di sosial media, itu gimana cara kita menentukan Bu? Misalnya kayak saya nih, saya misalnya di busana muslim, oh ternyata busana muslim ini pasarnya itu banyaknya di Surabaya. Tetapi kalau misalnya kebaya nih pasarnya di mana? Nah itu saya kadang kita kebingungan ya Bu ya untuk menjangkau yang di sosial media, untuk menentukan rasa model baju kita ini pasarnya di mana aja. Baik, terima kasih Bu Desta, Bu Desti. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang kita diskusi ya Bu. Jadi strategi harga tadi memang dari awal saya juga yang concern di sini, memang kemarin kita juga bingung menentukan harga. Ketika Ibu saya tanya harga juga masih bingung gitu. Nah, apa bolehlah kita mungkin pakai kertas ini coba kita mungkin Mbak Aulia ya, Pak Aulia dibagi kertas ke ibu-ibu. Kita mau ngitung sih sebetulnya biaya produksi itu satu kain batik itu berapa. Jadi ada banyak metode untuk menentukan harga. Yang paling gampang memang adalah metode cost pricing ya. Jadi harga pokoknya ditambah dengan apa sih margin yang kita inginkan, itu nanti kita ketemu namanya harga jual. Tapi lebih dari itu, bahwa tidak harus selalu begitu rumusnya. Karena tadi kata Bu Desi tadi bilang kan saya perlu desain. Yang mahal itu justru desainnya, karena desain itu adalah daya kreasi kita. Nah, Ibu boleh membuat desain itu, memberi harga pada desain itu berapa, maunya di harga berapa, itu boleh supaya memudahkan Ibu ketika menentukan price-nya. Tapi tidak harus juga serta-merta gini, yang tahu tingkat
kan mungkin dibagi ke ibu-ibu untuk bisa menetapkan harganya. Yang tahu tingkat kesulitan desain itu kan ibu sendiri, sehingga bisa jadi karena kita ya beli apa ya, kalau saya gampangannya ya potong rambut di Rudy Suwarno sama di salon ini foto-foto diketok ya, tapi kok regane beda. Nah, tapi yang jelas karena memang tingkat kesulitan cara motongnya, prosesnya, mungkin sekolahnya juga kita lihat kan memang berbeda. Nah, oleh karena itu ibu boleh menetapkan harga yang memang menurut ibu itu layak dihargai segitu. Cost plus pricing itu hanya dasar untuk menetapkan harga pokok kasarnya. Tapi kalau ibu mau tambahin dengan untuk desainnya ini karena kesulitan tinggi, misalnya ketemunya ketika jadi kain itu 300.000. Tapi begitu desainnya itu susah sekali, perlu waktu yang lama, ibu boleh menjadikan 2 kalinya atau 3 kalinya sesuai dengan yang standar ibu buat. Jadi misalnya ketika jadi kain, kalau kita lihat ya di Mirota atau di mana di Gadang Hadi, itu satu baju batik itu kalau sudah jadi baju bisa jadi 1 juta. Padahal turunan pasar turi paling nggak sampai 10 ya. Gitu. Nah, kenapa? Karena satu kainnya bagus, desainnya bagus kan, kalau dipakai sok pas bagus gitu ya. Mungkin ada teknik mengukur dan sebagainya yang kita mungkin itu yang memang bagus. Terus merek ibu, kan dia sudah punya merek bagus, branded. Nah, itu yang boleh. Kadang-kadang kita itu ibu pakai tas yang mewah, pokoknya punya Aurel itu apa itu Hermes itu ya. Itu berapa ratus juta, padahal kalau dipikir harga pokoknya itu nggak sampai segitu juga. Tapi kan dia menjual prestis yang dijual. Orang makin mahal makin dibeli kan bu. Nah, prestisnya dijual. Nah, boleh ibu kalau makanya tadi yang kita jual produk itu kan nggak hanya melulu produk beserta segala atribut-atributnya, ceritanya, prestisnya, brandnya tadi itu yang kita jual. Jadi kalau ibu memang memposisikan saya khusus yang serial ini misalnya ini ya, serial batiknya Bu Desti ini dikasih serial misalnya serial yang apa gitu ya, yang nah itu memang khusus untuk yang batik-batik yang luxe, yang maunya yang sekalian sederhana desainnya, dikasih harga yang berbeda dengan nggak apa, nggak monggo. Yang penting itu tadi target pasarnya kita tahu siapa. Nanti ibu promosinya lebih ke arah yang mungkin ibu-ibu yang lebih kelas sosialnya lebih bagus, seperti itu yang dituju. Jadi nggak masalah kalau kita memang membuat harganya itu memang berbeda. Kalau memang yang kita tuju adalah kelas yang lebih tinggi, ya nggak apa-apa. Kalau ibu itu malah senang kalau dikai mahal itu bergengsi kan bu. Iki lo batik lo larang, kadang-kadang sampai tasnya ganti buah karena habis beli di sini, tasnya di sini pakai terus. Nah, itu kan artinya ada kebanggaan buat ibu ketika membeli itu karena harganya mahal. Jadi bukan karena kualitasnya bagus, tapi karena harganya mahal. Nah, kita boleh meraih orang-orang seperti itu karena di Indonesia itu banyak orang kemaruk begitu ya. Sedangkan sih ngarang-ngarang tapi gak ngerti tiba ya harganya sebenarnya nggak terlalu bagus juga itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk konsumen-konsumen seperti itu. Jadi ya tidak apa-apa kalau memang ibu mau membuat. Ini ada kertas di depan ibu-ibu. Mungkin kita belajar sedikit aja tentang HPP-nya bu. Mungkin kalau ibu mau HPP itu bisa jadi dari kain, dari yang ibu buat kemarin. Kain itu semeter kemarin dan uang tuh beli itu habisnya berapa ibu? Supaya ibu ini monggo ditulis kain. Nanti bisa jadi antara ibu satu dengan lain itu menetapkan harga bisa berbeda-beda karena tingkat kesulitan juga berbeda-beda kan. Nah, padahal pohon bahannya podo misalnya bu, beli tangan jalin bahannya semua sama tapi desain berbeda-beda. Ini kita praktik aja. Kainnya berapa ibu? Nah itu tulis begini. Iya, harga kainnya dulu, terus harga cat ya bu, apa aja paling? Catnya berapa? Kemarin ibu? Dikasih. Yang belanja Bu Prita. Yang belanja Bu Prita kira-kira aja catnya berapa? Browsing ya, jadi browsing harga cat. Itu misalnya satu, kita kan misalnya paketnya 1 botol, itu misalnya 30.000 ya.
Iya. tapi bisa menghasilkan misalnya 25 baju. Nah, jadi kita menghitungnya 30 dibagi 25 itu ya Bu. Satu cat, satu warna. Misalnya semua misalnya itu semua cat segala macam dan berapa warna, misalnya modal catnya 100.000. Tapi dalam berapa warna itu kita bisa menghasilkan 25 baju, 25 kain. Berarti kita membaginya 100 dibagi 100 dibagi 25 untuk satu cat. Tapi kan warna catnya. semua Ibu. Misalnya kita Oh gitu. Semuanya 100.000 habisnya. Oh gitu. Kita kan nggak tahu ya. Iya. Contoh. Contoh 100.000 cukup. Paling berapa lebih ya? Lebih sepertinya. Tapi Karena warnanya kan macam-macam. Dan mahal. Biasanya kalau cat itu ya. Iya. Berapa sih biasanya ya? Coba kira-kira berapa harga catnya? Itu cuma 20.000 satu cat. 100 gram. 100 gram dikit gitu ya. Iya. Per 100 gram. Ya. Benar ya? Per 100 gram. Berapa gram butuhnya satu kain? 10 gram kali Kali warnanya berapa? berapa warna? Satu warna Satu itu. warna 10 gram. Jadi kalau satu kain itu 10 warna. Iya, 10 gram. Nggih. 10 gram. Kalau satu kain. Satu kain 10 gram, per gramnya tadi berapa? 100.000. Oh, Pakai itu udah. Kan satu pak itu kan udah 100 gram. Gram. Dari 10 ke 1 kilo. 100 gram itu bisa Berapa kain? 100.000 satu kain. itu kan 10 gram. Gram. Sekarang kalau harganya 100 gram itu berapa? Nanti dibagi 10. Kemarin Oke. di Shopee Mungkin itu sekitar 25. kasar aja 100.000 satu kain gitu Bu ya. Per kain itu 100.000 misalnya begitu ya. Sampai Satu kain itu kan biasanya kalau yang saya kan pernah di Pekalongan ya Bu ya. Saya pernah di Pekalongan itu pernah belajar terus melihat yang guru yang orang ini membeli itu tuh satu sisa dapat nggak sih? Karena kita kan kalau jual batik itu paling kan ada harga batik itu cuma 30.000, satu kali 50.000 gitu ya. Nggak mungkin kalau harga catnya mahal. Nah nanti nggak ada untung kalau Makanya. berapa kita mau jual guys? berapa? Berarti sekitar berapa itu? Mungkin yang tahu 50.000. Yang online itu 10 gramnya 20.000. 10 gramnya 20.000. Kita pakai 30.000 gitu. Kurang. 10.000 itu untuk berapa baju itu? Enggak 1 gram, 10 Satu gram. ini satu kain. warna. 20.000 warna. itu satu kain satu warna ada. Ibaratnya satu warna. Itu satu kawin Iya, kain satu kain Iya. 10 gram. 10 baju 20.000. Nggih. Iya. Berarti kita kalau Kalau memakai warnanya 3 warna tiga, berarti Warna 60.000. 60.000. Nggak mungkin kalau menurut saya. Banyak Nggak mungkin kemahalan. Iya. Kainnya berapa? Kayaknya biasanya kainnya itu kan Kainnya harganya berapa? berapa meter? Satu potong itu 55.000, 55.000. Ada Satu gini potong. aja, gini aja kali ya Bu ya, Iya. kita umpamanya aja contoh Iya, aja. contoh umpamanya. Misalnya taruhlah kita satu apa namanya cat itu untuk keseluruhan berapa warna di 3 warna taruh harga 100.000. Iya. Harga 100.000, jadi misalnya kita menghasilkan yang 100.000 itu menghasilkan 10 kain. Iya. 10 kain berarti 10.000 dibagi 10 gitu ya Bu ya. 100.000 bagi 10.000. 100.000 dibagi 10, 10.000 aja kainnya, apa catnya? Catnya Segitu. satu ini Bu. Satu kain. Iya. Makanya kita kan pengen tahu harga per unit satu kain. Kainnya 55. 55, catnya 10.000. Cat dan lain-lain itu ya. Iya. Cat saja. Oh, cat saja. 10.000. Terus apalagi Bu? Malam. Malam. Ini batik tulis ya. Ya, baca. Balik tulis. Simboli. Ini kan ilustrasi baru ya, batik biasa. Ada tulis dulu. Oh iya, kita pokoknya kan hitung-hitung. Malamnya berapa? Malamnya berapa Ibu? 12.200 gram. 12.000. Satu. Kalau mau diingat Katakanlah 15. Banyak 15.000. gambarnya. tadi dong. Banyak gambarnya ya butuh Ya, malam iya. saya. Ntar
tergantung nih. 10 unit. Dibuat yang Misalnya tadi 10 kain, tetap yang di harga, misalkan tadi kan capnya kan 100 ya. Tapi kita menghasilkan 10 kain ya, jadi kita menghitungnya dari yang 10 ini aja gitu ya. per unit Ya. jadinya, Per langsung unit sama 10 ya. ya. Jadi Langsung 10, dibagi saya hitungannya 10. untuk yang 10 kain aja. Di- Ya, gitu langsung ya, Bu, ya? langsung dibagi 10. Kalau maunya per unit ya langsung dibagi 10. Iya, Iya. 10 ya. Karena kan kita kan mencari modalnya kan. Berapa tadi untuk kainnya? Oh, sudah ya. Tadi malamnya 2 meter biasanya per potong. 2 meter. Yang umumnya 2 meter ya, Bu. Iya, 2 2 meter. meter. Kain 55 kali 10. Kalau per unit aja, per kain per 2 meter aja, per unit kain Oh, jadi kita per unit gitu ya. biar enak. Langsung betul itu aja yang tadi. Iya. Yang 55 juga 110. Nah, gini. Terus kalau yang Kalau kain saya punya ukurannya gede. 55. Kalau jas itu ya. Oh, pakai aja berarti ya. Oh ya. Terus berarti malamnya itu 200 gram. 200 gram itu untuk berapa? 15.000 untuk satu kain. Belum tentu deh. Bisa lebih. Buat dipatok aja. Dipatok 400 gram terus dibikin standar. 400 gram. 400 gram Berarti 30.000. Berarti Itu per kain tanda. gram itu per kain. Kain per satu potong kain. Berarti totalnya berapa Ibu untuk ininya? 95. 95 itu hanya bahan pokoknya saja. Belum termasuk kreativitasnya dan tenaga kerjanya, listrik. Nah, kalau tenaga kerjanya itu menyelesaikan itu berapa lama Ibu? Nah itu. Nah, sehari berapa jam? Misalnya sehari 1 jam sampai sehari 2 jam. Aku kaget. Nah itu kalau seandainya non stop itu nggak berhenti itu berapa jam kira-kira? Sehari semalam nah, 8 jam. Berarti 8 jam itu kalau kita pakai seandainya kita hitungan tenaga kasar aja, kalau ongkosnya tenaga kasar kan sekitar 150.000 8 jam itu tenaga kasar Ibu ya. Tapi kan ini belum kreativitasnya tadi itu sih, larang kreativitasnya. Jadi totalnya berapa Ibu ketemunya? Kalau 8 tadi kali 100 ya. Iya. Jamnya 800 sudah. Tuh, mahal sekali. Mahal sekali, 400.000 jadi seperti itu. Kemarin satu per harinya 100.000. Per harinya Cuma 8 jam kerja 150 itu. 9 kemarin. Awal minggu pertama itu jam 9 sampai jam itu 4 satu ya. hari. Dia 1 hari itu. Belum selesai itu. aku ini wis mulai. Jadi berapa Ibu? Kalau sekarang kalau saya ketemu kain 800.000 tadi Ibu ya. Anu, kan sehari itu 150 Iya. kerja sekarang. Iya. Paling enggak batik itu menyelesaikan kalau kasar-kasaran 3 hari. 3 hari nanti 460. Capek sang lorot 450 tambah tadi 100 ya. 95. 95 100 jadi 50 terus sama desainnya mungkin iya sekitar 200 300 ya sekitar 700. Terus kita bandingkan Bu sama yang di luar sana. Di luar sana berapa mereka jual? Kalau nggak salah kalau di batik Wistara itu batik tulis yang paling simpel tuh 500 ya. Paling simpel campuran. Madura. Kita Surabaya ini kan Madura Iya. ya. Itu Madura murah-murah sih. Murah. Satu. Iya, murah. Satu kain itu aja malah ada yang 200 300. Iya. Tulis. Iya. Saya beli 300 itu. Batik tulis yang pakai celupnya pakai ini ya atau warnanya warna kimia. Nggak ngerti. Karena yang murah itu warna pakai bahan kimia. Kalau warna bahan alam itu lebih mahal biasanya. Nah, warna Ibu pakai warna kimia atau warna apa? Nah, jadi kisarannya segitu Ibu antara 500, 600, 700 begitu. Kalau batik tulis, ya nanti Ibu nanti kalau masang di harga begitu di website itu sudah harus ada harganya kata Pak Aman. Soalnya nanti kalau orang beli kan harganya mutlaknya tinggi. Iya, gimana? Ya.
Ya. gimana? Berikan kita yang lainnya. Ya kan? Iya. Lainnya berarti otomatis ada juga. Iya, itu udah Heeh. dibayarkan kok kita Jadi semua ya tadi. Jadi kadang-kadang ini kalau kita memasarkan suatu produk, jadi istilahnya apa ya? Di awal-awal itu kadang-kadang kita tidak terlalu memikirkan pada laba. Jadi di awal-awal itu kalau untuk promosi kadang-kadang kita itu bahkan kalau perusahaan-perusahaan itu rela minus loh. Kalau kita bicara malah gojek itu malah bakar duit malah. Nah kita ya jangan sampai begitu juga. Nanti kerja kalau Jepang ya lagi kayak gitu. Kalau produk tergantung itu kalau produk itu ya 5% 10% itu sudah. Kita cuma nambah biaya gitu aja loh. Tidak ada biaya-biaya yang di tengah-tengah itu harus kita bagi rata dengan saluran masalah kita. Itu kurang lebihnya Ibu. Jadi kalau untuk harga tadi itu kalau mau Ibu mau mindsetnya mau menonjolkan pada desain dan seninya, Bu bisa ngasih harga yang lebih bagus. Karena jangan khawatir kadang-kadang konsumen kalau yang kita tuju siapa, yang kita tuju orang-orang yang kelas sosial di atas, mungkin mereka justru nggak mau beli barang murah-murah. Mereka malah prestisnya kan di situ. Kalau ketika barang itu harganya mahal itu justru puas karena quality is sejajar dengan harga. Biasanya orang kan persepsinya begitu. Apalagi kalau harusnya nggak gitu juga, tapi orang itu sudah mindsetnya sudah seperti itu. brand kali ya Bu ya. Brand. Nah nanti brandnya itu lambat laun, ya, tapi itu saya sarankan tadi jangan kalau di awal-awal jangan terlalu tinggi dulu karena kan kita masih perkenalan istilahnya begitu. Nanti kalau sudah istilahnya di tahap apa ya tahap dewasa ini kan kita bilangnya masih bayi habis itu nanti kita tumbuh dewasa baru nanti udah tua gitu ya. Nah kita tuh baru bayi ini. Bayi ini biasanya sembarang banyak promo baru awal-awal, jadi jangan terlalu mahal juga tapi kan tetapin harga kalau di awal-awal. Nah ini Bu, ada lagi Bu yang ditanya? Bisa satu lagi Bu. Monggo. Karena sih bisa bingung sendiri. Iya. Misalnya seperti tadi kita di mall tadi Bu bilang kita lebih bagus di lewat e-commerce gitu ya karena kita bisa memangkas. Misalnya kita punya ada dua, misalnya kita di e-commerce kita iya, terus di mall kita iya misalnya Bu. Berarti kalau harga kita, kalau yang di mall otomatis kan seperti yang saya bilang tadi kan tinggi ya Bu ya. Apakah kita sama harga kita yang di e-commerce atau sama yang di mall? Nah kalau misalnya beda, karena kan pasarnya beda, apa tidak mempengaruhi harga kita? Apa tidak menjatuhkan nama dari brand kita sendiri? Ada ya memang begitu Ibu. Jadi ada istilahnya mengkanibal ya, mengkanibal produk kita sendiri. Jadi Ibu juga harus punya ini ya kebijakan tersendiri mungkin ya. Ketika beli di mall tentunya orang kan kalau kita buat lebih mahal ya wajar saja karena kan orang tahu bahwa kalau di mall itu juga mesti ada sewanya dan sebagainya. Ketika di mall orang bisa lihat produknya kita langsung nyobain. Sebuah experience tersendiri, pengalaman tersendiri orang nyobain. Dan kalau di e-commerce kan kelemahannya kan kita nggak tahu barangnya kayak gimana, tahu-tahu pesen lewat gambarnya doang. Jadi kalau memang dibuat lebih mahal ya wajar saja. Karena kan pengalaman yang kita berikan kan berbeda. Ketika di mall mereka boleh coba, mereka boleh ngerasain kainnya, mereka boleh ini. Nah, ya memang sebaiknya dibedakan karena memang bayarnya di mall kan juga kita bayar sewa juga mahal. Kita harus berbagi keuntungan dengan orang sana dan orang paham karena tadi kalau di mall kan mereka bisa melihat langsung merasakan itu kan. Kalau ibu-ibu tuh biasanya kalau kain kan cowok kan alko kan ya. Nah itu di menteri-menteri. Nah itu mereka punya pengalaman sendiri dan itu malah harganya lebih mahal ya wajar kalau seperti itu. Ini begitu itu. Monggo ada lagi yang di monggo. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami selama 2 tahun ini. Kami mohon maaf karena dari kemampuan kami berpikir itu sangat singkat. Apakah materi kan bisa
Insya Allah saya share nanti ke Pak Lukman ya. Siap. Nah nanti saya share ke Pak Lukman materinya, nanti ibu bisa baca-baca sendiri. Nanti kalau nggak ngerti apa yang harus ditanya boleh WA saya, lewat Pak Lukman juga boleh, langsung ke saya juga boleh. Nanti besok kita Pak Anang, untuk yang besok itu yang dipersiapkan apa Pak Anang, ibu-ibu ini? Gua bojone dhewe-dhewe. Besok jalan-jalan ibu ke tempat kami. Di kampus. Ngeliat kampus UWK. Duku Kupang. Tuh dah, BK kan. Itu lah UWM. Iya. TVRI, TVRI. Kalau bisa bawa. Jadi Kita kan bikin konten-konten ya. ya, jadi produk kalau bisa dibawa, walaupun mungkin tidak harus banyak-banyak, mari satu tas satu gitu ya. Kemudian handphone yang berkamera nih. Oke. Ada yang masih punya handphone tidak ada kameranya? Anak saya kelas 1 punya. Kita boleh bawa ke sekolah. Kemudian kertas besok kami sediakan untuk kalau misalkan ada yang di rumah mungkin putranya punya mini studio boleh dibawa. Kalau punya, okay. Kalau nggak apa-apa. Kita gunakan lighting dari ruangan aja. Ruangannya terang aja. Kalau masalah yang lain, kalau misalkan ada yang ada komputer, laptop, ya, boleh dibawa. Okay. Jadi memang kita besok mau lebih ke arah ke arah digitalnya, okay. Ke arah digitalnya. Walaupun mungkin tidak jadi total, tapi minimal sudah menghasilkan sesuatu. Nanti masalah kalau di guiding lebih lanjut, kan tadi Bu Christine sudah siap 24 jam di telepon. Gitu, jadi terus gitu aja. Saya tadi kan membahas tentang pemasaran, tentang harga-harga ya gitu ya. Itu berarti secara tidak langsung mengarahnya ke diri kita sendiri, penghasil produk itu kita harus meningkatkan kualitinya juga ya. Misalnya cara membatiknya. Nomor satu itunya berarti ya. Artinya hasil karya dari tangan kita itu harus layak jual dan berkualiti banget ya, supaya harganya baik. Kalau kita asal-asalan beri, saya kayak percobaan kemarin yang malami jembret, warnai jebol dan lain-lain kan gitu, kalau kurang iya kurang layak jual gitu. Bagi saya kan begitu ya menurut saya. Berarti kita ini intinya harus meningkatkan kualitas kreativitas entah tangan kita atau pikiran kita juga untuk menuju ke Itu kan setiap seperti di sini ya, kan ada apa namanya ikon ya, ikonnya gitu. Terus Bufan nggak punya. Lah, kita kan orang biasa kan nggak tahu ya. Terus misalkan kita moro-moro gawe, moro-moro lho iku koyo ikonku gitu. Loh, terus supaya kita ndak tabrakan ya, ndak tabrakan itu caranya gimana? Ya kita lah. Oh iya. Jadi pertanyaannya Ibu dulu ya. Jadi memang tujuan kita tadi ya meningkatkan kualitas tadi ya. Satu, memang kalau sesuatu tuh awal kan kita berangkat dari hobi dulu ya Bu. Hobi pertama kali mengisi waktu, terus hobi, terus meningkatkan kualitas, akhirnya kita bisa jadi bagus, dibeli orang dan akhirnya dibeli. Nah, memang kalau kita bicara pada kualitas ya, kalau kita maunya itu kualitas itu harusnya idealnya yang sempurna begitu ya Bu ya. Tapi kalau kita pengen seperti itu nanti kita KPD terus Bu. Kapan kok ini aku gak pantas terbaik jual. Nanti kabudal-budal. Ibaratnya kabudal-budal tutulannya kapan loh. Nanti ya Ibu juga agak sedikit percaya diri. Apa loh Bu kemana badannya tak lihat itu sama besarnya ya. Gimana aku sih gawe orang kamu. Kemarin beberapa ada yang sampai ya diulang kembali, disiram air panas karena warna
sananya jebol ke sana kemari malamnya. Iya. Jadi kalau memang ibu misalnya belum terlalu percaya diri untuk melayani pasar yang bagus, high class, pasarnya yang ambil yang bawah dulu aja. Jadi misalnya anak remaja ya mau lihat pernah lihat nggak bajunya itu menceng blobor apa enggak kan nggak tahu dulu ya. Atau warna antik ya. Nggak rewel anak muda ya. Nggak rewel, mungkin yang disasar anak muda. Anak muda itu nggak terlalu rewel. Yang penting modelnya enak, kayaknya enak, adem gitu aja. Nggak terlalu rewel. Jadi kalau untuk kualitas yang nanti yang targetnya itu ibu-ibu yang sudah profesional begitu, mungkin mereka tuntutannya juga lebih banyak. Nah, makanya itu mereka mau mahal karena memang kualitasnya bagus yang dimau. Tapi kalau ibu merasa belum pede seperti itu, lah jadi pasar yang di bawah. Karena kan pasar bawah terutama anak remaja itu tidak terlalu rewel. Jadi tidak serewel kita sendiri ya Bu. Kita lebih rewel. Karena memang kita lebih nurutan pokoknya. Jadi itu yang penting itu percaya diri dan ya berangkat. Kalau nggak berangkat kapan kita mulainya gitu seperti itu. Kalau ibu tadi pertanyaan tentang icon, jadi mestinya Bu Prita sebagai ketua asosiasi mungkin membuat kebijakan untuk ini ya. Mungkin kalau kelompok ini ciri khasnya di mana, kelompok ciri apa membuat seperti itu belum, jadi masih belajar semua bareng-bareng. Nah kalau begitu ibu ini bikin ciri khas sendiri, misalnya, wes aku pokoknya modelku kayak gini. Nah, terus nanti ngomongin Bu Prita pokoknya ciri khasnya ini. Paten toh. yang biasanya itu paten itu busat itu paten apa ya busat semuanya bukan PPM WK ini. Jadi bisa dipatenkan di PPM WK. Kalau mau dipatenkan, dipatennya jadi paten kalau sudah bagus kita dipatenkan Bu, jangan jadi gak ditiru sama orang lain. Ciri khas kelompoknya Bu Nunu ini aku pokoknya batikku murah gimana ya? Apa batikku kopernya bukan godong jati ya, terus kalau dipatenkan orang lain. Nah kalau sudah dipatenkan orang nggak bisa niru Bu, nggak boleh niru karena sudah dipatenkan punyanya Bu jenengan gitu seperti itu. Nah disi-disian berciri khas. Dipatenkan terus kita izin kemana? Ke mana Bu Santi kalau paten itu? Ke sentra HKI Bu. Jadi sentra HKI Jenderal hak kekayaan intelektual itu bisa sendiri, tapi bisa juga kalau misalnya mau dijelaskan lewat sentra HKI PKS juga bisa. Tinggal kontak saya. DJHKI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual itu ada websitenya Bu, jadi nanti Ibu bisa coba sendiri. Di situ juga ada persyaratannya apa aja, tetapi kalau memang minta dibantu dari WKS, di kami ada sentra HKI. Sentra HKI kalau di WKS, kalau yang resmi dari pemerintah itu DJHKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Maaf Ibu, itu yang untuk paten ya itu? Paten, hak kekayaan intelektual, hak cipta, merek dagang, Bukan di Solo itu ya? di Kayun. Kayun. Jalan Kayun, kamu berapa? Mama kok bisa sampai kene, Mang? Sebelah itu sebelah. Ya apa Jadi carane, Mang? konsepnya kan di bawahnya Kemenkumham. Nah, kalau universitas itu ada namanya sentra HKI. Kalau nanti lewat pengacara pun ada. Nah, biasanya pemerintah itu mungkin di Solo mungkin ada, tapi saya kurang tahu mungkin itu pemerintah kota yang menyediakan. Mungkin itu ya di Kayun itu ada punyanya Kemenkumham juga. Jadi banyak. Tadi sedikit tergelitik saya tadi mendengarkan di belakang.
sebenarnya yang Ibu katakan itu bukan masalah paten biasanya. Kalau saya lihat paten itu nanti branding. Jadi bagaimana cara Ibu membuat branding dari produk Ibu. Saya branding sendiri Ibu. Cari Pak Anang gondrong ini satu-satunya saya. Sampai bikin saya itu yang gondrong ya saya. Ya, jadi saya branding. Jadi ketika kita ngomongkan branding produk Ibu, ya itu bagaimana membuat itu terkenal walaupun dimanapun. Jadi mungkin ibu-ibu bisa pakai, ya ibu ini kan pakai jilbab mungkin badannya sendiri itu. Itu brand. Akhirnya bukan hanya karena gara-gara medsos, tetangga melihat ibu pakai, ingin putranya ibu di branding untuk itu akhirnya ingin. Nah tadi kan ada yang tanya saya itu tidak bisa medsos gitu ya. Padahal membuat status bisa toh? Iya, status. Itu sudah beres. Itu foto, pakai status, bajunya batik buatan sendiri sudah branding. Ya kan? Lama-lama orang-orang kan lihat loh. Nah, kita nggak usah. Ya, nggak usah nyari artis. Ya, kalau perusahaan besar yang punya banyak dana kan branding, ya kan? Geprek yang makan Ayu Asari, akhirnya geprek Ayu Asari, nah, semuanya geprek Ayu Asari. Nah, jadi konsepnya di branding, bagaimana itu membuat brandingnya dulu. Akhirnya kalau mungkin sedikit, memang bukan ilmu saya, tapi apa yang saya tahu, kadang brandingnya menang, barangnya jelek, laku. Sebenarnya branding. Kalau orang itu tahu itu istilahnya branding, tahu gitu. Kalau nggak tahu. Bukan. Jadi mengenalkan sesuatu itu dengan nge-brand dulu. Di branding dulu. Iya, salah satunya lewat sosmed. Kalau makanan kan berarti dari rasa. Gitu? Sama-sama tahu dari Kediri. Tapi kalau yang full, ya rasanya gini itu kan nge-brand. Walaupun belum ada tulisan fullnya, mungkin namanya dulu adalah Pak Po mungkin gitu kan ya. Cuma lama-lama dibuatkan paten namanya. Jadi mungkin ibu sekarang kan di bawahnya dari brandingnya berita. Ya nanti dengan apa yang ada ini, ibu produknya itu ya seperti tadi ada ciri khas. Kalau berarti kan mungkin ciri khas. Oh yang ke daun jati ibu ini terus dipakai tiap hari, putranya diberi itu lama-lama. Nah, Icon kali ya Pak ya? ya, betul. Icon. Ya, betul. Akhirnya akan memunculkan itu. Salah satunya dengan iconnya, nah gitu. Ya, mungkin itu yang tadi begitu. Jadi intinya gini, kalau saya dari sisi teknologi, jangan sampai teknologi memperlambat atau karena merasa gaptek memperlambat kita untuk melakukan sesuatu. Karena itu hanya media. Kalau dulu pakai kantongan, sekarang pakai handphone, gitu aja. Sama-sama bengok, tapi yang dulu pakai kantongan, sekarang pakai handphone. Nah itu bisa foto cepet, gitu kan ya. Sudah pakai produk sendiri, itu cepat brand tiap hari. Nanti tetangga paling minimal kontak ibu yang pakai WhatsApp itu nggak mungkin kalau di bawah 200. Pasti di atas 200. Membuat status 200 orang sudah melihat semua. Ya kan? Ya otomatis kan sudah tahu. Nah, gitu. Jadi berpikirnya jangan terlalu Saya kira dari itu saya kira merek gitu loh, seperti merek Sadia ya, kodong Sadina. Karena itu nanti tahunya brand itu sama dengan seperti di status promosi begitu. Ya bisa, itu salah satu caranya. Kalau misalkan nanti kemudian mau di legalkan, nah karena ada arah legalnya begitu Santi tadi. Pakai patennya, entah patennya itu paten warnanya, entah patennya itu namanya, entah patennya mereknya, entah patennya itu mungkin jenis kainnya. Emang kalau mungkin ke Bu Santi kali ya Bu ya. Emang kalau hak paten itu hanya cuma brand aja atau desain? Karena gini ya Bu ya, kadang kita ya saya sendiri kalau ada desain itu pasti kita ada kiblatnya ya. Oh pasti kita senangnya ke desainer ini, desainer si A, si B. Nah kalau seandainya kita mengambil desain mereka, terus kita jual, kita pasarkan yang punya dia, itu kena nggak Bu secara hak patennya?
biasanya hak cipta itu Bu, bukan hak paten. Oh, Jadi itu hak beda. cipta ya, Bu, ya? Iya, kalau paten itu biasanya berupa proses atau berupa produk. Tapi kayak misalnya tadi produk yang bisa dimanfaatkan, itu biasanya kita mengajukannya sebagai paten. Tapi kayak misalnya merek dan segala macam itu biasanya mengajunya ke hak cipta. Biasanya hak cipta ya Bu ya. ke hak Tapi cipta. kalau bisa, kalau misalnya merek itu kan brand berarti merek ya Bu ya. Berarti kalau brand ini kan tak bisa terlihat kan. Oh misalnya saya pakai nama Bu Merah misalnya gitu ya. Oh ternyata ada yang mengklaim. Oh saya itu punya saya. Itu kan bisa diperkarakan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kayak desain, desain ini misalnya saya bikinnya desainnya misalnya kayak kelelawar. Selama itu belum diajukan hak ciptanya, tidak bisa Misalnya diklaim. ini Bu, mereka punya hak cipta. Misalnya mereka punya hak ciptanya secara ininya ya, hukumnya mereka punya hak ciptanya. Terus saya meniru, misalnya modelnya seperti kapan gitu. Oh maka itu mirip dia. Nah, maka itu saya bingung Ibu. Kalau desain, kalau yang merek itu bisa kelihatan, tapi kalau desain, kadang kita mengambil, oh misalnya kita ubah sedikit, oh di sininya kita kasih aplikasi payet, dia punya tidak. Nah itu kan lebih bingung kan, itu nggak apa-apa Ibu. Kalau tidak persis, Tidak persis ya. Kalau misalnya kita bedanya itu di warna misalnya, dia hak patennya punya dia misalnya contoh warna hijau kaftan, terus warnanya merah, terus saya plak modelnya sama tapi warnanya berbeda. Apakah itu dikatakan juga secara umumnya? Karena ada perbedaan di warna, tapi memang perbedaan di model. Kalau beda dengan yang terdaftar nggak kena. Oh gitu ya. Betul. Berarti Sepengetahuan setiap mereka saya bikin seperti itu. desain, setiap mereka bikin kayak saya bikin desain. Setiap saya bikin desain, langsung saya legalkan kan. Jadi apapun desain saya, setiap desain saya terbaru, saya legalkan hak bagi ciptanya. Seperti itu ya. Oh, boleh ya, boleh. Kayak misalnya kasus saya kemarin itu kan geprek onsu itu Bu. Itu kan rame kan. Ada yang mengklaim punyanya orang, taunya itu adalah punyanya Robi Gobes, punya geprek onsu kan. Ternyata setelah kita dilihat di itunya patennya, ternyata bukan punya Ruben Onsu, yang mendaftar kan sudah ada orang lain lagi yang lebih dulu mendaftarkan. Akhirnya Ruben Onsunya enggak. yang penting itu masih ada alasan membedakan dengan Berarti itu kalau misalnya saya ini kan Bu Prita misalnya pakai love ya. Love-nya di tengah saya ganti bentuknya lain berarti saya bisa. Oh, begitu. Ini konsepnya. Intinya begitu ya. Ini konsepnya. Ketika nanti di pengadilan, Iya. kalau diperkarakan masih bisa yele-yelan. Caranya gitu ya, Pak. Namanya orang dengan mencari perkara itu kan. Iya. Tapi kalau kita ada beda, masih ada tempat yele-yelan. Ya. Kalau kita plot, namanya kopi, ya sudah kita jelaskan. Kopi, makanya teh. Lagu aja kayak jiplak lagu itu ada aturannya kan, kalau berapa baru itu kalau ada Sama sama adanya. berapa itu baru istilahnya plat biasa. Tapi kalau selama cuma berapa bar itu nggak masalah, gitu seperti itu. Karena kalau aku dia beberapa masa kan masih mirip ganti loh mencari dure di pasal situ. kalau nasinya semuanya sama. Notnya cuma 7 ya. Tapi kan ada serak aja. Rasa basah Pak. Iya, ada dangdut, ganti kan. Ini sudah hampir berarti maghrib ya, ibu perlu mengurus anak-anak di rumah. Jadi kami terima kasih sekali atas atensi dari ibu-ibu yang sangat semangat untuk betapa ibu sini semangat banget, memang benar semangat beneran gitu. Jadi insya Allah besok kita ketemu, kita lanjutkan untuk materi tentang pembuatan konten itu praktis sambil jalan-jalan ke tempat kami. Kemudian untuk bisa hadir kawan ke sana dan tidak halangan. Nanti kalau nggak tahu jalannya boleh telepon teman saya nanti kita pandu dari handphone seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Salam serta dan kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.